Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Linda Luciana, mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, prodi S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Farmasi mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Virus COVID-19 merupakan penyakit menular di mana disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sifat virus COVID-19. Seperti virus pada umumnya, virus COVID-19 juga memiliki struktur dan cara hidup yang simpel. Di antaranya, dia hanya terdiri dari material genetik berupa DNA atau RNA, tidak bisa keduanya, yang dibungkus dalam kapsul protein. Yang kedua, virus ini merupakan virus yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kita perlu membutuhkan bantuan mikroskop khusus, yakni mikroskop elektron, untuk bisa melihat wujudnya. Selanjutnya, umumnya untuk virus ini berukuran kecil dalam ukuran nanometer. Namun ada juga yang berukuran besar, tetapi dia tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Setiap virus itu memiliki inangnya masing-masing. Banyak virus yang tidak menyebabkan penyakit yang berarti pada inang. Untuk cara penyebaran virus COVID-19, yang pertama yaitu dapat melalui droplet atau udara, yang kedua permukaan yang terkontaminasi, dan yang ketiga ada fes oral atau limbah manusia seperti air liur. Selanjutnya kita membahas mengenai vaksin. Vaksin adalah senyawa atau zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, vaksin ini terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tubuh dari berbagai penyakit yang berbahaya.
Untuk tujuan dari pemakaian vaksin, manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya untuk pencegahan penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan pertahanan dan perlindungan untuk tubuh dari berbagai penyakit ataupun infeksi. Selanjutnya, mekanisme kerja vaksin. Selama vaksinasi, vaksin yang mengandung virus, bakteri, atau mikroorganisme yang telah mati atau dilemahkan akan disuntikan ke dalam tubuh. Nah, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk pencegahan sekunder penyakit infeksi, yaitu dengan aktivasi sistem kekebalan tubuh guna peningkatan pada paparan penyakit di kemudian hari. Nah, vaksin kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi untuk melawan organisme tersebut. Lain waktu, saat organisme tersebut kembali menyerang tubuh, antibodi dari sistem kekebalan akan menyerang dan akan menghentikan infeksi tersebut. Dengan masuknya antigen tersebut agar tubuh memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Untuk setiap bakteri ataupun virus mempunyai antigen yang khas. Tubuh akan ingat saat ada yang akan menyerang. Ketika tubuh sudah mengenalinya, maka akan dimusnahkan sebelum menjadi penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis vaksin. Yang pertama yaitu vaksin hidup, contohnya seperti vaksin campak. Yang kedua ada vaksin yang sudah dimatikan, diantaranya ada vaksin pertusis utuh. Yang ketiga ada vaksin yang bersih subunit dari antigen, diantaranya vaksin hepatitis B. Yang keempat ada vaksin yang berisi toksoid atau toksin yang sudah diinaktivasi, diantaranya adalah vaksin toksoid, tetanus, dan difteri toksoid. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan teknologi memproduksi vaksin COVID-19. Nah, untuk poin pertama yaitu ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin inaktif juga merupakan salah satu dari 3 vaksin yang berlisensi untuk saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain atau virus. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton atau iradiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu, inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Untuk teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan vaksin inaktif untuk SARS-CoV. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin itu menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan. Nah, untuk kekurangannya, terdapat penelitian yang mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BVL, atau irradiasi UV. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan memediasi ADE (Antibody Dependent Enhancement) dalam beberapa sel. Selain itu, penggunaan vaksin ini juga membutuhkan dosis yang berulang atau dosis pendorong.
Ajuvan seperti garam aluminium sering ditambahkan ke dalam vaksin ini. Ajuvan merupakan zat yang akan membantu memperkuat dan memperpanjang respon kekebalan terhadap akibatnya. Reaksi lokal umumnya seperti sakit pada lengan yang mungkin lebih sering terjadi. Yang kedua yaitu vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan termasuk ke dalam vaksin yang berlisensi saat ini selain vaksin inaktif. Vaksin yang dilemahkan secara umum langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebarannya epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses yaitu vaksin antipolio Sabin yang telah digunakan untuk memberantas poliomielitis. Selain itu, teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Untuk teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain maka harus ada pembaruan. Pembaruan tersebut ini beresiko mengubah komposisi produk dari vaksin. Rekayasa dari teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetika arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Nah, di balik kesuksesan dari teknologi ini juga, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Untuk teknologi yang ketiga yaitu vaksin subunit. Nah, vaksin subunit mencakup satu atau dua lebih dari antigen dengan imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Nah, secara umum jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Untuk sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigennya. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan, protein S panjang jenuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Lanjutan dari slide yang tadi, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain pengikat reseptor atau RBD dari subunit S1 protein S virus. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam penggunaan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Selanjutnya, teknologi memproduksi vaksin COVID-19 yang keempat adalah vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus ini dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan dari vaksin adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respon inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Vaksin berbasis vektor virus ini memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Nah, untuk konsep vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHAdOx1 untuk MERS yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik.
Secara umum, kelebihan vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Terlepas dari keuntungannya, tidak menutup kemungkinan untuk vektor virus menyebabkan masalah. Dalam beberapa vektor, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integrasi virus. Integrasi ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Hambatan lain untuk penggunaan klinik vektor virus adalah adanya kekebalan terhadap vektor yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena paparan virus sebelumnya dan produksi antibodi penawar yang mengurangi kemajuan vaksin. Dalam kebanyakan kasus, virus direkayasa secara genetika untuk mengurangi atau menghilangkan patogenisitas. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus yang telah dikembangkan dan diujikan sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam perkembangan pembuatan vaksin diantaranya adalah alphavirus, herpes virus, fox virus, vesicular stomatis virus, dan Vaccinia virus. Poin yang kelima dalam teknologi memproduksi vaksin COVID-19 yaitu vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang, yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular dan tidak menular, dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tangkapan poten terhadap antigen yang disandikan, yang telah berkisar dari epitop sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Nah, pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Namun, respon imun yang ditunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan vaksin konvensional seperti vaksin inaktif dan vaksin virus yang dilemahkan. Alasan kekurangan vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Untuk mengatasi keterbatasan ini, berbagai teknologi telah dievaluasi dalam pendekatan saat ini. Yang paling menjanjikan yaitu dengan melibatkan elektroporasi atau alat pengiriman injektor untuk memfasilitasi masuknya DNA ke dalam sel dan stimulasi sistem kekebalan melalui penggunaan ajupan genetik, yaitu ekspresi in situ molekul aktif secara imunologis yang dikodekan oleh vaksin DNA. Teknologi ini berpotensi lebih terjangkau untuk diproduksi dibandingkan vaksin protein rekombinan. Selain itu, jauh lebih mudah untuk diangkut dan digunakan, terutama di negara-negara berkembang. Vaksin ini menunjukkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan vaksin yang menggunakan secara konvensional. Waktu yang diperlukan untuk membuat vaksin dengan cara konvensional dapat dibilang cukup lama karena membutuhkan penelitian bertahun-tahun dan beberapa mikroorganisme yang sulit untuk dibudidayakan atau dilemahkan sehingga dapat menimbulkan respon imun yang tidak diinginkan. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungan lainnya adalah respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral atau seluler atau keduanya tanpa memerlukan vektor virus atau teknik produksi biokimia yang kompleks. Ada juga kekurangan dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif sangat panjang, karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Selanjutnya,
Poin keenam yaitu vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan memperoleh respon imun protektif. Namun untuk sejauh ini masih belum ada vaksin berbasis asam nukleat yang berlisensi untuk digunakan oleh manusia. Untuk mengatasi kesenjangan waktu antara munculnya patogen dan lisensi vaksin, maka diperlukan teknologi vaksin baru. Salah satu kandidatnya adalah vaksin RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen, sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Nah, selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan. Karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah apapun patogennya. Vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan interaksi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahannya. Vaksin ini berpotensi tinggi dapat menghasilkan imunoglobulin penetral antivirus yang kuat dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah. Dapat menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T, CD8+ dan CD4+ dalam kurung 47. Terakhir adalah rekayasa produk mRNA memfasilitasi produksi besar-besaran dosis vaksin yang diperlukan untuk mengobat populasi massal. Semua faktor ini membuat vaksin mRNA lebih cocok untuk respon cepat terhadap pandemi COVID-19 yang baru saja muncul. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenitas. Nah, tersedia 2 platform vaksin RNA yaitu mRNA sintesis dan saRNA. Molekul mRNA sintesis hanya mengkode antigen yang diminatinya. Yang ketiga, modifikasi molekul mRNA sintesis itu sendiri dapat bermanfaat untuk imunogenisitas dan ekspresi antigen. Vaksin yang didasarkan pada mRNA dapat menawarkan solusi sebagai bahan yang sesuai dengan urutan, sehingga dapat memungkinkan respon yang cepat terhadap munculnya strain mikroba pandemi. Sedangkan untuk saRNA berasal dari virus yang mengkode antigen yang diminatinya dan protein yang memungkinkan replikasi vaksin RNA. Untuk kedua platform telah terbukti menginduksi respon imun. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang telah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Produksi ini telah digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan utama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya teman-teman. Terus uji klinik vaksin berbasis RNA untuk COVID-19 saat ini sedang berlangsung. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan teknologi yang Indonesia pilih untuk memproduksi vaksin COVID-19. Nah, dilansir pada laman BBC News Indonesia, di sini ada Sinovac vaksin COVID-19. Badan POM yang telah memberikan izin uji klinis vaksin Sinovac dengan sejumlah pertimbangan, antara lain yaitu aspek keamanan dan khasiatnya yang diperoleh dari uji klinis fase 1 dan 2. Bila ada keraguan soal galur yang berbeda, bisa dibuktikan lewat uji klinis fase 3. Nah, pabrik vaksin dalam negeri yaitu Bio Farma siap memproduksi vaksin COVID-19 hingga kapasitas 250 juta per tahun. Seandainya sudah ada hasil uji klinis, bahan bakunya ada, sekarang saja kita sudah siap untuk 100 juta dosis per tahun kapasitasnya. Kita lagi menambah kapasitas baru untuk mendapatkan tambahan 150 juta dosis lagi.
Kita perkirakan pada Desember 2020 ini akan selesai. Artinya pada tahun 2021 kita sudah siap untuk kapasitas sebanyak 250 juta dosis per tahun. Nah, kapasitas produksi 250 juta per tahun ini yaitu untuk seluruh jenis vaksin COVID-19, tidak hanya Sinovac. Sementara kapasitas produksi Bio Farma untuk vaksin berbagai jenis penyakit mencapai 2 miliar untuk per tahunnya. Itu hanya vaksin COVID-19 saja. Kalau total untuk semua vaksin, kapasitas produksi sekitar 2 miliar dosis per tahun. Jadi sangat besar. Nah, yang kita dedikasikan untuk COVID-19 ini ada 250 juta dosis per tahun. Diungkapkan Honesty yang merupakan direktur utama dari Bio Farma, kemudian menyatakan pihaknya terbuka untuk vaksin COVID-19 platform lain. Bio Farma sendiri menargetkan produksi vaksin COVID-19 bisa dimulai pada Januari 2020, tentunya setelah keluar hasil uji klinis fase 3 dan registrasi dari Badan POM. Nah, untuk produksi vaksinnya tentunya menunggu hasil uji klinis yang selesai pada Januari 2021 dan kemudian registrasi dari Badan POM Januari juga, sehingga kita bisa mulai memproduksi pada bulan Januari juga. Karena teknologi produksi kita sudah cukup bagus, sebenarnya kita bisa mengejar target-target tergantung sekarang program pemerintah mau berapa populasi. Menurut Honesty, direktur utama Bio Farma. Nah, Badan POM memastikan pihaknya tetap akan terus memantau keamanan vaksin setelah diproduksi nanti dengan melakukan pengujian sampel di setiap batch produksinya. Pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac vaksin tahap 3 dapat dilakukan setelah Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung memberikan persetujuan. Benar, Komite Etik sudah menyetujui, ujar Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD, Profesor Kusnandi Rusmil, sebagaimana dilansir dari situs resmi UNPAD pada Senin 2707. Selanjutnya, Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD mulai membuka pendaftaran peserta terhitung mulai Senin 277 pada Jumat 2407. Kusnandi mengatakan rekomendasi dari Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran diperlukan karena ingin memastikan keselamatan untuk relawan. Ia mengungkapkan bahwa Komite Etik meminta sejumlah perbaikan dalam hal prosedur pengujian vaksin agar lebih memastikan keselamatan untuk para relawan. Ada tambahan pemeriksaan yang diminta. Kenapa diminta? Karena ini penyakit baru sehingga perlu hati-hati, jangan sampai ada apa-apa. Mungkin pemikirannya seperti itu dari Komite Etik. Pada prinsipnya agar subjek atau relawan aman, menurut Profesor Kusnandi, seperti dilaporkan wartawan di Bandung, yaitu Yuli Saputra untuk BBC News Indonesia. Nah, untuk saat ini belum diketahui pasti mengenai teknologi apa yang digunakan Indonesia dalam memproduksi vaksin COVID-19. Maka dari itu kita sama-sama terus mengupdate berita tentang vaksin COVID-19, terutama teknologi yang Indonesia gunakan dalam memproduksi vaksin tersebut. Bio Farma, perusahaan farmasi asal Indonesia yang berada di kota Bandung, saat ini sedang melakukan tahap uji vaksin yang dihadirkan langsung dari Tiongkok bernama Sinovac. Rencananya, vaksin ini jika telah selesai melalui rangkaian proses di Bio Farma akan diuji kliniskan terhadap sejumlah relawan pada awal Agustus mendatang. Uji klinis vaksin Sinovac ini merupakan tahap ketiga yang sebelumnya sudah melewati 2 fase proses uji coba dan akan dilakukan monitoring selama 6 bulan. Jika uji klinis vaksin ini berhasil, rencananya tahun 2021 Bio Farma siap memproduksi vaksin tersebut dalam jumlah massal bagi warga Indonesia. Untuk persiapan uji klinis ini, kita tinggal hanya menunggu yang pertama sekarang mungkin hanya beberapa minggu atau hari lagi terkait tadi dengan uji dalam. Kemudian juga menunggu izin yang sedang diinikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Jadi sudah relatif bulan Agustus insya Allah mulai. Nah, dan setelah itu selama 6 bulan itu akan dilakukan monitoring. Dan nanti pada
Januari 2021 itu diharapkan sudah ada hasilnya. Kalau memang itu baik, nah itu akan kita lanjutkan dengan memproduksinya. Bio Farma mempunyai kapasitas produksi hingga 2 miliar per tahun untuk semua jenis vaksin. Khusus untuk vaksin COVID-19, jika berhasil, akan diberikan kapasitas 100 juta pada tahap awal dan pada tahap berikutnya akan dioptimalkan sampai 250 juta dosis vaksin. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 hingga saat ini masih terus berkembang penyebarannya. Meskipun belum ada vaksin yang siap digunakan, namun sudah banyak negara dan lembaga litbang yang telah mencoba dan mengumumkan program atau teknologi pengembangan vaksin mereka untuk melawan COVID-19. Di antaranya adalah vaksin yang dilemahkan, vaksin inaktif, vaksin subunit, vektor virus atau replikasi dan replikasi, dan asam nukleat, DNA dan RNA, di mana hampir sebagian besar merupakan vaksin baru. Pada umumnya, pengembangan vaksin baru dapat memakan waktu 10-20 tahun dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Jika dilihat dari kecepatannya, untuk vaksin yang berbasis RNA merupakan teknologi yang dapat dikembangkan dalam waktu yang cukup cepat dan dibuat untuk melawan berbagai penyakit termasuk COVID-19 serta menunjukkan kemungkinan respon yang cepat terhadap wabah penyakit. Vaksin ini dikembangkan dengan cepat karena tidak memerlukan kultur atau fermentasi, sehingga sebagai gantinya hanya menggunakan sintesis. Selain lebih cepat, vaksin ini lebih murah dan lebih aman bagi penggunanya karena tidak diproduksi menggunakan elemen infeksius. Meskipun vaksin ini sudah masuk ke dalam tahap uji klinik fase 2, untuk penanganan COVID-19, vaksin ini belum mengantongi lisensi sehingga belum bisa untuk dipasarkan. Nah teman-teman, sekian presentasi tugas mikrobiologi farmasi dari saya Linda Luciana. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, banyak salah-salah kata. Saya mohon dimaafkan. Semoga tugas saya dapat memberikan ilmu baru untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Dan kita semua semoga disehatkan selalu dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya penyakit-penyakit. Nah, untuk itu saya Linda Luciana mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.